saat ini menjalani hukuman 10 tahun penjara di Lapas Kelas 2A Tangerang. Putri mendapat remisi Natal karena dianggap memenuhi syarat pihak lapas. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Putri 20 tahun penjara. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung pidana Putri menjadi 10 tahun. Terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Sementara itu, Verdi Sambo tidak mendapat remisi Natal karena divonis hukuman penjara seumur hidup. Terpidana lain Kuat Ma'ruf yang dihukum 10 tahun penjara dan Ricky Rizal dihukum 8 tahun juga tidak dapat remisi karena beragama Islam. Putri Chandrawati yang dihukum 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dapat remisi Natal 1 bulan. Sebelumnya MA mengurangi vonis untuk Putri dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Apakah remisi ini sudah sesuai aturan? Kita akan bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak Dirjen Pas Kemenkumham dan kuasa hukum Putri Chandrawati, namun keduanya tak bisa bergabung dalam dialog malam hari ini. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Prof, tolong koreksi saya kalau salah. Sekitar bulan Agustus Putri ini baru masuk penjara, tapi kemudian remisi sudah didapatkan di bulan Desember. Ini sudah sesuai aturan ya, Prof? Begini, Mbak, remisi itu adalah dengan tujuan untuk memberikan motivasi supaya dia tetap berkelakuan baik. Kan itu tujuannya pertama itu. Kemudian kalau kita lihat dalam peraturan presiden, kalau Mbak Livi menyatakan Agustus kemudian sampai Desember, kalau kita lihat kepresnya itu ada suatu mekanisme, Mbak. Jadi kalau seseorang narapidana itu sedang menjalani 6 bulan sampai 1 tahun, itu harusnya tidak 1 bulan, tapi adalah 15 hari. Itu. Tapi kalau Bu Putri itu sudah menjalani dalam konteks 1 tahun, itu adalah berhak 1 bulan. Jadi kita tidak tahu menghitungnya Dirjen Pas dari apa, kan itu. Karena seseorang itu mendapatkan remisi itu dalam 1 bulan, 1 tahun, itu adalah pada remisi khusus seperti hari ini, hari Natal, tahun-tahun keagamaan, yaitu kalau yang beragama Nasrani, semua mendapatkan remisi. Yang kalau kita perhitungan dalam kepres itu adalah 1 bulan ketika mendapatkan, ketika hukuman sudah 1 tahun, 2 bulan kalau sudah 2 tahun, 3 bulan kalau sudah 3 tahun, 4 bulan kalau sudah 4 tahun, 5 bulan kalau sudah 5 tahun. Nah, kalau sudah 5 bulan ke atas, maksimum remisi diberikan adalah 6 bulan. Begitu. Nah, ini remisi khusus. Kalau kriteria seseorang narapidana bisa dapat remisi di hari raya apa saja, Prof? Remisi yang di atas hari raya, tadi saya katakan ada remisi khusus. Selain remisi umum dan remisi tambahan dan remisi kemanusiaan. Itu ada 4 jenis kalau kita lihat itu. Dalam remisi khusus adalah seseorang narapidana dalam kualifikasi menganut agama tertentu yang dalam upacara keagamaan. Jadi kalau misalkan agama Islam ya pada hari Lebaran, agama Kristen atau Protestan adalah pada bulan-bulan Natal. Ini yang diberikan. Jadi 1 tahun itu 2 kali, umum dan khusus. Begitu, Mbak. Baik, kalau untuk Sambo sendiri yang tidak dapat remisi karena dihukum seumur hidup, ini sudah tepatkah, Prof? Ya, dalam Undang-Undang Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, disebutkan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi, kecuali seseorang narapidana yang dihukum mati atau seumur hidup. Nah, seseorang pidana mati seumur hidup tidak mendapatkan remisi. Ini bagian dari kebijakan, karena namanya seorang seumur hidup masuk mendapatkan pengurangan. Logikanya nggak begitu toh, Mbak? Kan gitu, Mbak. Pidana mati masuk mendapat pengurangan. Jadi bukan mati lagi dong. Nah, ini yang di terminologi suatu remisi tadi. Makanya remisi itu sebetulnya sebagai bentuk penghargaan ketika seseorang berkelakuan baik. Tadi syaratnya seperti itu. Dirjen Pas, berkelakuan baik nih mendapatkan suatu remisi. Mendapatkan suatu temuan yang sangat berguna bagi lapas, dapat remisi tambahan. Nah, gitu. Bisa mencegah kerusuhan dalam lingkungan lapas, mendapatkan remisi tambahan. Ini suatu menarik, Mbak. Makanya konteks remisi ini sebetulnya multiguna, selain individu bagi yang bersangkutan untuk tetap mempunyai motivasi baik, berjalan baik, berkelakuan baik, mengurangi frustasi. Ingat loh, Mbak, di dalam suatu napi itu frustasi loh. Sehingga dengan adanya remisi ini kan menjadi pengharapan-pengharapan. Dengan pengharapan itu berarti kan berkelakuan baik, memberikan suatu
namanya suatu penghargaan pada negara, berikan remisi. Ini yang dispiritkan dalam suatu undang-undang pemasakan seperti itu. Prof Hipno, kalau di tingkat kasasi hukuman Putri kan sebelumnya sempat dipotong 10 tahun dari 20 jadi 10, sekarang dapat remisi 1 bulan. Kalau kita bicara remisi hak narapidana, tapi apakah ini kemudian tidak mengusik rasa keadilan masyarakat, Prof? Ya, memang betul ya. Kalau kita mendapat hak keadilan masyarakat, betul. Tapi kalau kita lihat suatu peraturan remisi itu adalah untuk memberikan baik, kan tujuan hukum pemidanaan itu kan ada 3, Mbak. Ada suatu retributif, pembalasan, ya. Pembalasan lah terkait Pak Sambo ini pembalasan, tidak dapat remisi. Kemudian retributif, itu ada perbaikan lah. Remisi itu bagian dari retributif, perbaikan. Sehingga tadi katakan, makanya kalau seorang narapidana itu berkelakuan baik, mengikuti suatu program-program, memberikan suatu suatu pemikiran-pemikiran ke depan, itu akan mendapat pengurangan. Itu Mbak, itu maksudnya. Oleh karena itu memang ya menurut keadilan itu memang relatif, kan itu relatif sekali. Prof, kalau tadi Prof sempat sampaikan 1 tahun, kemudian harusnya 1 bulan, 2 tahun 2 bulan, 3 tahun itu adalah 3 bulan dan seterusnya maksimal 6 bulan ya kalau untuk remisi. Tapi yang jadi pertanyaan gini, ketika Putri baru kemudian katakanlah inkrah begitu, itu dihitung dari awal masa penahanankah ataukah dari ketika status hukumnya inkrah, Prof? Nah, pertanyaan begini Mbak, kapan seseorang menjadi narapidana? Kapan seseorang berkuatan hukum tetap? 1, ketika sudah tidak ada upaya hukum lagi. Ketika seseorang menerima putusan. Nah, pertanyaannya Bu Putri itu menerima putusannya sampai kapan? Apakah setelah putusan pada 10 bulan kasasi kemarin? Itu lihat, jadi seseorang kalau sudah belum inkrah, belum mendapatkan remisi. Karena konteks remisi itu adalah narapidana. Kapan suatu dikatakan narapidana? Apabila sudah berkekuatan hukum tetap. Sejak kapan? Sejak putusan terakhir. Jadi kalau memang kemarin itu Agustus, kemudian Januari, ya sepertinya belum 1 bulan, belum 1 tahun, Mbak. Ini haruskah dijelaskan oleh Kemenkumham, Prof? Ya, sepertinya seperti itu. Kalau memang hitungannya adalah Agustus sampai Januari. Mudah-mudahan dihitung kembali, karena memang disinilah yang kadang-kadang kita sebagai pihak luar itu remisi itu memang harus mendapatkan kontrol yang ketat. Jadi jangan sampai seseorang dihukum sekian tahun mendapatkan remisi-remisi tanpa terkontrol, sehingga menjadikan tadi keadilan tadi, loh baru beberapa tahun sudah keluar. Bagaimana audit remisinya begitu kan? Kalau kasus serupa katakanlah dengan masa remisi yang terbanyak sepanjang sejarah hukum di Indonesia seperti apa? Sebanyak apa, Prof? Ya, kalau kita lihat begini Mbak Livi, dalam 1 tahun itu kan seseorang mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Kan itu. Remisi khusus adalah pada hari Lebaran. Ya. Kan itu. Dalam remisi umum adalah pada ulang tahun kemerdekaan. Nah, kita koreksi Mbak, maaf tadi Mbak. Dalam hal remisi umum itu lebih besar. Seseorang mendapatkan penghargaan pada negara ketika berbuat baik. Sehingga kalau katakanlah 1 bulan di atas 5 bulan, misalkan seorang menjalani 5 bulan, tadi kan 5 bulan. Jadi hitungan besar itu kalau sudah menjalani 5 bulan. Karena maksimal seseorang mendapatkan remisi adalah 6 bulan. Begitu loh. Sehingga tinggal menghitung seseorang itu kalau sudah sampai misalkan Bu Putri itu 5 bulan, ya paling hitungan tadi 10 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah keluar. Karena jumlah remisinya memang cukup besar ketika pada tiap remisi khusus maupun remisi umum gitu. Oh baik, terima kasih Prof Hipno sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.